علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه lana wa qarabati lana fi dinina. Yang saya hormati, yang kami muliakan Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Allah berikan karunia pada kita di pagi hari ini dan juga hidayahnya, maunahnya, ampunannya. Mudah-mudahan pagi hari ini adalah pagi waktu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala buat kita, dan juga waktu yang akan mendapatkan ridho dari Allah. Serta semoga saja pagi hari ini kita tidak akan keluar dari tempat ini kecuali Allah sudah mengampuni segala dosa-dosa kita, kecuali Allah sudah mengabulkan segala permintaan dan doa-doa yang barusan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah sudah menerima ibadah subuh kita, dan juga kecuali Allah sudah akan menyiapkan kebaikan yang akan Allah berikan pada kita, serta kecuali Allah sudah mencatat pada kita semua yang hadir di sini khususnya bahwa kita ini ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita tak lupa untuk bersyukur pada Allah karena kebaikan yang bisa kita jalani di pagi hari ini itu adalah nikmat, anugerah, karunia, rahmat yang Allah berikan pada kita, sehingga dengan itu semua di pagi hari ini kita kembali bisa menikmati hidup, kita kembali bisa bernafas lega, kita kembali bisa menjalani segala aktivitas duniawi kita dan juga akhiratnya. Setelah terbangun dari kematian kecil di malam harinya tanpa kurang sedikit pun dari diri kita, Allah enggak mencabut dari diri kita nikmat apapun itu, sehingga kita bisa terbangun dari tidur semalam harinya, yang tidur itu bagian daripada kematian kecil, seperti yang Allah sampaikan dalam satu ayat, kata Allah, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari wa yab'atsukum ila ajalin musamma. Kata Allah, dan dialah zat yang telah mewafatkan kalian bil-lail, di malam hari. Jadi malam hari tadi yang kita gunakan untuk istirahat, tidur, ini kita seperti orang yang sedang meninggal dunia, orang yang sedang mati. Karena saat itu kita tidak lagi bisa ngapa-ngapain. Anggota tubuh kita sudah tak berdaya lagi untuk berbuat apapun yang kita inginkan. Bahkan toh seandainya saat itu ada hal yang ingin mencelakai kita, ada mungkin apa yang akan menimpa pada kita, maka tentunya kita tidak akan bisa menghindarnya. Hanya ruh saja yang masih ada di dalam tubuh, tapi semuanya sudah tak berdaya. Bahkan jiwa kita sudah terlepas dari diri kita ini, sehingga di dalam tidur mungkin kita bisa melihat apapun ya yang terlihat pada saat itu, yaitu alam mimpi kita. Makanya malam hari tidurnya kita itu oleh Allah dianggap sebagai mati. Yatawaffakum bil-laili, kata Allah, dialah yang mewafatkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dia juga yang mengetahui ma jarahtum, apa yang kalian lakukan. Jadi Allah Maha tahu apa yang sedang kita lakukan di siang harinya, seperti pagi hari ini sebagai pembuka siang. Allah Maha tahu. Tentunya Allah tidak hanya sekedar tahu dan melihat, tetapi Allah pasti akan mencatat satu persatunya di antara kita ini, orang yang di siang harinya dia tidak hanya menggunakan waktunya dalam urusan dunia saja, tetapi justru alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur memulai hari kita ini dengan amal baiknya, amal solehnya.
Kita awali dengan sholat subuh yang baru saja kita kerjakan, dan saat ini kita juga masih ada kekuatan jiwa terutama untuk bisa duduk di sini sampai nanti waktu syukur tiba, hanya ingin sekedar untuk mendapatkan ridho Allah dan juga menambahkan amal baik kita agar betul-betul kita bisa mengumpulkan pahala yang cukup besar dan banyak insya Allah SWT sebagai bekal nanti untuk menghadapnya. Karena kata Allah, kita nanti akan pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma yab'atsukum ila ajali musamma. Kemudian dialah juga yang membangkitkan kalian ila ajali musamma, pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah terus melimpahkan pada kita segala macam kebaikannya dalam hidup ini, baik kebaikan yang kita butuhkan dalam kehidupan dunia kita ini, apapun itu, kesehatannya, keselamatannya, kemudahan dari segala urusannya, dan juga kecukupan dari segala kebutuhannya. Kita hanya bisa berharap dan berusaha berharap kepada Allah agar hidup di dunia ini kita betul-betul Allah berikan kita banyak kebaikan segalanya. Dan juga begitu juga kita berharap pada Allah agar nanti di akhirat Allah akan terus tetap memberikan kita kebaikan yang lebih, kebaikan yang kita butuhkan di akhirat, sehingga kita nanti akan digolongkan jadi golongannya orang-orang yang baik sesuai dengan doa kita pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon pada Allah agar Allah memberikan kita kebaikan yang banyak pada kita di dunia dan juga kebaikan yang banyak di akhirat kelak nanti, sehingga di dunia kita boleh menjadi orang yang sukses kaya raya, tapi mudah-mudahan di akhirat kelak nanti kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari terus kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga tabi'innya, tabi'in terus sampai pada kita sebagai umat akhir zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang sekalipun hidup di akhir zaman ini menjadi umat Rasulullah, Rasulullah akan tetap mengenal kita sebagai umatnya dan bahkan mengakuinya dan memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan pada kita syafaatnya sebagai bekal kita untuk mudah masuk surganya Allah, dan kita di situ nanti di dalam surga akan berjumpa, bahkan duduk bersama, bersimpuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kenikmatan yang sangat luar biasa ketika kita tidak hanya masuk surga, tapi di dalamnya dikenankan oleh Allah untuk berjumpa dengan nabinya, yang tentunya tidak semua orang dapat kesempatan itu kan ya. Tapi kita betul-betul berharap pada Allah agar Allah tidak hanya memasukkan kita ke dalam surganya, tapi Allah mempertemukan, memperjumpakan pada kita ini sosok Nabi yang memberikan jalan pada kita ini untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya nanti ketika kita berada dalam surga berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan itu pada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa pagi hari ini kita hadir lagi duduk bersama di majelis kita ini, yaitu majelis ilmi kita, untuk mendengar pengajian rutinitas kita sebagai penasehat bagi kita ini dalam hidup ini, dan juga pengingat. Kita sebenarnya saling mengingatkan, tidak hanya Bapak Ibu saja yang teringatkan, diingatkan dari kitab yang kami baca pagi hari ini, tetapi juga kami sebenarnya biar menjadi motivasi bagi kami, pengingat. Karena siapapun itu orangnya itu pasti mempunyai sifat lupa kan ya, pasti sifat lupa itu tak akan hilang dari setiap orang kan ya, karena itu sudah memang fitrahnya manusia itu dia mempunyai sifat lupa kan ya. Oleh karena itu maka tidak hanya lupa dalam urusan dunia. Kalau lupa dalam urusan dunia mungkin ya maklum kan ya, atau mungkin tak terlalu besar pengaruhnya. Tapi kalau lupa dalam urusan akhirat kan ya, lupa dalam urusan ibadah kan ya, itulah yang sangat memberikan pengaruh besar bagi kita. Karena kalau kita terus lalai lupa akan hal itu sampai di penghujung akhir hayat kita nanti,
maka kita takutnya menjadi orang celaka kan ya, meninggal dalam keadaan yang tidak baik kan ya, karena mungkin kita lalai. Oleh karena itu maka pagi hari ini setidaknya menjadi penyemangat, motivasi bagi kita kan ya, agar kita terus bisa berusaha kan ya untuk lebih semangat lagi beramal, beribadah kan ya, karena memang yang diharapkan oleh Allah itu kita sebagai umatnya itu agar menjadi orang yang terus semakin baik sebenarnya ya. Semakin baik terus setiap hari, setiap tahunnya, pokoknya di hari-hari, waktu-waktu, masa-masa yang kita jalani itu berusahalah untuk menjadi orang yang semakin baik-baiknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun baiknya kita kepada sama. Oleh karena itu maka butuh juga untuk kita bisa menjalani itu, untuk menjadi orang semakin baik itu butuh pada pengingat. Pagi hari ini adalah bagian daripada pengingat ya. Oleh karena itu maka pagi hari ini mudah-mudahan kita berharap pada Allah, semoga kitab yang kami bacakan itu menjadi sama-sama menjadi pengingat bagi kita semuanya, agar kita terus menjadi orang yang lebih baik nantinya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai saja untuk memulai ngaji kita di pagi hari ini, yaitu ngaji kitab Nasalibat. Pagi hari ini kami akan melanjutkan makalah kan ya, makalah yang ada di dalam kitab ini, yaitu makalah yang ke-9. Nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Makalah yang ke-9 itu datangnya makalah ini dari Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar bernama Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai atasnya. Wa huwa syekhul imam, beliau itu termasuk syekhnya para imam. Hidupnya itu juga di masanya Imam Malik, Imam Syafi'i kan ya. Cuman beliau itu lebih memilih menjalani hidupnya itu pada tasawufan kan ya. Kalau Imam Syafi'i ini lebih memilih pada bidang ilmu fikih kan ya. Juga Imam Malik. Kalau Sufyan Ats-Tsauri ini lebih memilih hidupnya itu di jalur tasawuf kan ya. Itu periodenya sama kehidupannya antara Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau dalam nasihatnya, kullu ma'siyatin nasyi'atun an syahwatin ay ishtiyaqin nafsi ila syai'in fa innahu yarji ghufranaha ay ma'al maksiyah ya. Kata beliau bahwa kullu ma'siyatin nasya'a, setiap maksiat, dosa apapun itu yang kita lakukan dalam perbuatan dosa ya. Dosa apapun itu maksiat kan ya. Jadi maksiat itu adalah kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelanggaran kita terhadap apapun yang dilarang oleh Allah itu namanya maksiat kita. Ya segala bentuk macamnya dosa kan ya. Entah itu kita berbuat dosa lisan, mata, tangan, kemudian juga yang lainnya. Pokoknya segala macamnya dosa kan ya, termasuk dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil ya. Jadi kata beliau tuh setiap dosa nasyiat an syahwatin, yang datangnya, tumbuhnya, munculnya, terdorongnya itu ai istiyaqin nafsi ila syai'in, terdorongnya jiwa diri ini untuk melakukan sesuatu perbuatan dosa itu, kata beliau, fa innahu yarji ghufranaha, maka hal itu masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini kan ya, apapun itu, karena tidak ada satupun orang yang tak akan terhindar dari perbuatan dosa. Sekalipun kita sudah betul-betul menjaga, pasti ada saja kan ya perbuatan-perbuatan itu yang mengarahkan, menjatuhkan kita kepada perbuatan dosa. Karena kata Rasulullah, kullukum tukhti'una billaili wan nahar. Semua kalian itu pasti tukhti'un, pasti akan berbuat salah, berbuat dosa, billaili wan nahar, baik di malam hari maupun siang
siang hari. Pasti dalam hadis lain Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam manusia itu khata. Dia pasti akan berbuat dosa. Tapi wa khairu khata'in at-tawwab, sebaik-baik orang yang berbuat salah, berbuat dosa itu adalah orang yang selalu menyesal akan perbuatan dosanya, bertaubat kepada Allah. Kok tahu-tahu kita menyakiti orang, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itulah orang yang paling baik. Bukan malah justru dia habis menyakiti orang, habis menzalimi orang, senang, bangga kan ya, merasa dia berhasil kan ya. Bukan itu kan ya. Tapi justru yang disukai oleh Allah itu ketika saat itu kita apapun itu, sekalipun hanya perbuatan hal yang kecil kan ya, perbuatan yang menyakiti, menzalimi orang lain, maka haruslah kita sesali pada saat itu, karena itu perbuatan yang disukai oleh Allah SWT. Jadi kata beliau bahwa semua kemaksiatan yang datangnya, munculnya dari syahwat, keinginan, terdorongnya diri seseorang untuk melakukan sesuatu, fa innahu yarji ghufranaha, maka sesungguhnya dia masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, al maksiati, pada maksiatnya. Kullu maksiatin nasya'at an kibar ay da'wal fadli fa innahu la yarji ghufranaha li anna maksiata iblis kana asluha al maksiyah minal kibar. Tapi setiap dosa, kemaksiatan yang datangnya, munculnya dari kesombongan, ada orang yang dia berbuat dosa itu terdorongnya karena syahwatnya ataupun karena keinginan dirinya. Ada juga orang-orang yang dia berbuat dosa itu karena kesombongannya, karena kezalimannya, sehingga dia bisa berbuat dosa. Dia menzalimi orang lain, penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang sombong, ataupun siapa yang saat itu Allah berikan dia kelebihan, baik harta, kekuasaan, ataupun ilmu, tapi dengan ilmu, harta, kekuasaan yang Allah berikan kepadanya, malah dia tidak hanya terbawa kesombongan, tapi sampai menyakiti orang, sampai menzalimi orang, sampai dia seenaknya berbuat salah, berbuat dosa. Lah perbuatan dosa yang terdorong karena kesombongan itu, kata Sufyan Ats-Tsauri, la yarji ghufranaha, itu tak ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh setiap orang itu datangnya dari dua arah, datangnya dari dua sumber kan ya. Hal pertama itu dosa yang memang datangnya, munculnya, terdorongnya itu dari hawa nafsu, syahwat. Ya contohnya seperti syahwat itu ya contohnya seperti zina kan ya, kemudian juga bermaksiat mata kan ya. Ya syahwatnya kita yang muncul dari syahwat kita itu untuk mungkin menyukai seorang dan sebagainya dengan cara-cara yang salah, ataupun mencuri, itu kan terdorong dari nafsu kan ya. Nah itu yang pertama, datangnya dari syahwat. Lah kalau dosa itu datangnya, munculnya dari seseorang dari syahwat, istiyaqun nafsi ila syai'in, terdorongnya dirinya itu untuk melakukan sesuatu pada perbuatan dosa, maka kata beliau itu fa innahu yarji, dia ada harapan ghufranaha, ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mudah nanti dia itu mendapatkan ampunan, asalkan dia betul-betul ya bertaubat kepada Allah dan juga meminta ampun pada Allah, memperbanyak baca istighfar. Karena memang perintah Allah dalam surat Ali Imran yang sering kita dengar ayat ini kan ya, kata Allah wasari'u ila maghfiratin mir rabbi wa jannah, bersegeralah kalian itu untuk menuju ampunan Allah dan juga surganya kan ya, yang luas surganya Allah itu seluas langit-langit dan bumi kan ya. Ini yang diharapkan. Tapi kalau dosa ini terdorongnya, munculnya, datangnya itu, termotivasinya dosa ini dari kesombongannya diri seseorang itu, kesombongan apapun itu, baik hartanya, dengan kekuasaannya, dengan ilmunya. Karena dengan ilmu pun juga orang bisa menjadi sombong kan ya. Dengan ilmu pun juga orang itu bisa berbuat salah. Apa salahnya tuh? Dengan ilmunya yang merasa dia pinter, alim,
sehingga sombong meremehkan seorang. Itu udah dosa kan ya. Kalau terdorongnya dosa itu, munculnya, datangnya dari sombong, maka tidak ada harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau. Ya. Li'anna ma'asiyata iblis kana asluha al-ma'asiyah minal kibar. Karena juga dosanya, kemaksiatannya iblis saat itu yang diusir oleh Allah dari surga karena perbuatannya, karena gara-gara dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, ini datangnya dari kibar, datangnya dari sombong. Jadi iblis yang saat itu dia menolak akan perintah Allah untuk menghormati Nabi Adam, ya. Yang kata Allah di situ, usjudu li Adam, kalian bersujudlah kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis, sekalipun sujudnya di situ hanya sekedar memberikan penghormatan. Tapi bukan masalah penghormatannya kepada Adam, ini masalah perintah. Siapa yang merintahkan di situ adalah Allah. Namun iblis menolaknya, enggan dia, nggak mau dia. Menolaknya iblis itu bukan karena terdorong dari syahwatnya, nafsunya, tetapi menolaknya iblis saat itu akan perintah Allah ini karena kesombongannya. Lah makanya iblis itu oleh Allah kan ya, sekalipun di dunia dia pernah sebenarnya minta maaf pada Allah kan ya, meminta ampun, tapi Allah nggak memberikan ampunan. Bahkan iblis itu dari saat itu sampai nanti hari kiamat mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena perbuatan salahnya, dosanya, maksiatnya itu karena kesombongannya. Beda dengan wali anna zillata sayyidina Adam alaihissalam mukana asluha minasyahwah. Ya. Beda dengan tergelincirnya Nabi Adam, ya, dalam melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saat itu Allah melarang Nabi Adam jangan mendekati sebuah pohon yang disebut pohon khuldi, yang kata Allah dalam Quran, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin, dan jangan kalian berdua Adam, Hawa, mendekati pohon ini, apalagi makan, mendekatinya saja tidak boleh. Kenapa? Fatakuna minal zalimin, kalaulah engkau mendekati, kamu pasti akan menjadi orang-orang yang zalim. Tapi malah justru Nabi Adam tidak hanya mendekati, malah Adam sampai makan pohon khuldi ini yang Allah sebutkan syajarah kan ya, syajaratul khuldi. Lah pelanggaran Nabi Adam seperti ini, kesalahan Nabi Adam seperti ini, kita tidak memandang secara syariat kan ya, tidak memandang secara syariat itu maksudnya ya itu kan sudah menjadi skenario Allah, menjadi apa namanya rencana-rencana Allah agar apa, untuk menempatkan Adam di muka bumi. Kita tidak melihat ke situ, sekalipun di situ memang ada perdebatan para ulama bahwa pelanggaran Nabi Adam itu bukan sebuah kesalahan, karena semua para nabi dan rasul ini maksum minad dzunub, itu terjaga, termaksum, terpelihara dari dosa. Tak mungkin Nabi Adam itu berbuat dosa. Kita tidak memandang ke situ kan ya, tapi ini memandangnya ya atas kesalahan Nabi Adam saat itu yang oleh Allah sudah dilarang tapi masih melanggar, akhirnya terusir. Kan semuanya sama-sama terusir kan ya, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, ihbitu, kalian semua keluar kan ya, kalian semua keluar, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, wa qulna ihbitu jami'an minha, dan kami mengatakan, kan ya kata Allah, wa qulna ihbitu, kalian keluar semua, semuanya keluar, baik Adam, iblis. Bahkan di situ penasaran para ulama, semuanya, tidak hanya Adam dan Hawanya. Kok seandainya itu nanti Adam punya anak, nggak boleh balik ke surga, udah di dunia dulu, minha jami'an, dari surga jami'an, semuanya ya, maka semuanya terusir saat itu dari surga, diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sama-sama berbuat salah. Iblis berbuat salah, Adam juga berbuat salah, cuman bedanya kesalahan iblis, dosanya iblis ini dia kesalahan karena sombong ya, mentang-mentang
Dia mentang-mentangnya itu merasa khairum min Sayyidina Adam. Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Ya. Makanya orang-orang yang merasa itu akan kan ya, merasa lebih kan ya, lebih pintar, lebih baik, lebih bagus, lebih kaya. Itu pasti sombong kan ya. Makanya hilangkanlah sifat merasa dalam diri, hilangkan. Merasa yang selanya lebih kan ya, kecuali merasa oh saya nggak pantas, itu namanya merendahkan diri kan ya. Ini merasa yang lebih daripada orang lain apapun itu kan ya. Biasanya yang mendorong seseorang dia merasa lebih ini karena ilmu, karena harta, karena jabatan, karena kekuasaan. Dia merasa saya paling hebat, saya paling tinggi kedudukannya. Dengan hartanya dia merasa saya paling kuasa, saya paling menguasai. Dengan ilmunya juga seperti itu ya. Jadi sekalipun sama-sama berbuat dosa Bapak Ibu saat itu antara iblis dengan Nabi Adam ya, namun iblis dosanya itu tidak terampuni dari Allah sampai dia diusir dari surga oleh Allah ke muka bumi kan ya, dan berkeliaran di mana-mana kan ya. Dan Nabi Adam pun juga dengan dosanya sampai diusir juga oleh Allah dari surga ke muka bumi, Allah tempatkan di muka bumi. Tapi Nabi Adam itu akhirnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada harapan lagi Nabi Adam dan semua keturunannya termasuk kita untuk kembali lagi ke dalam surga. Kenapa kok demikian? Sama-sama berbuat dosa tapi dibedakan oleh Allah. Yang satu tak ada kesempatan untuk balik ke surga, tak ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan, yaitu iblis. Yang satunya masih ada kesempatan, fa innahu yarji ghufranah, sesungguhnya dia masih ada harapan, masih ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diampuni oleh Allah ya pastinya dia akan masuk surga. Kenapa kok demikian dibeda-bedakan oleh Allah? Ya karena perbuatan dosanya itu tidak sama datangnya, penggeraknya, motivasinya, pendorongnya. Yang iblis motivasinya dia berbuat dosa karena sombong, sedangkan Adam motivasi dia berbuat dosa karena memang salah kan ya. Ya seperti yang ada dalam kitab ini ya. Jadi kata di sini kata beliau li anna zillata sayyidina Adam, karena tergelincirnya Tuhan kita Nabi Adam alaihissalam, karena asluha minasyahwa, asalnya itu dari syahwat, bukan dari sombong, dari syahwat, terdorongnya itu dari nafsu. Bisa babi istiyaqih ila dzauqi thamarati syajarati syahwatil manhi, karena sebab terdorongnya dia ila dzauqi thamaratin, untuk penasaran, nyicip syajarah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syajaratus syahwati al-manhi minha, syajarah pohon yang dilarang oleh Allah untuk mendekatinya saja, tapi karena penasaran Nabiullah Adam saat itu, apalagi tergoda oleh setan, akhirnya Nabi Adam itu merasakannya, menyicipinya kan ya. Yang kata para ulama, Nabi Adam makan khuldi sampai ke tenggorokannya, lalu oleh Allah langsung dihukum kan ya, dilepas semua pakaian kebesaran surganya, sehingga hanya tergantikan dengan 2 lembar daunnya syajaratul khuldi yang dibuat untuk menutupi sawatihima, kedua kehormatannya, kemaluannya, depan dan belakang. Kemudian Siti Hawa makannya sampai pertengahannya dadanya, sehingga sampai di situ Allah lepas juga pakaian surganya, pakaian kebesaran surganya. Kemudian dia menggantikan juga dengan penutup auratnya itu dengan daunnya syajaratul khuldi. Lah perbuatan dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa saat itu bukan karena sombong, tapi karena syahwat, karena terdorongnya dia untuk penasaran, merasakan ya kan. Memang yang membuat kita penasaran itu yang dilarang kan ya. Kita seumpama ada makan di situ kan ya, nah ini Bu boleh makan, ini jangan Bu ya, jangan dimakan. Penasaran kita ini kan ya, ini kenapa kok dilarang? Akhirnya dari penasarannya kemudian kita sampai nyicipi lah itu kan ya. Nabi Adam pun juga seperti itu dulu, karena dilarang akhirnya penasaran, apalagi saat itu dia terbujuk rayu oleh setan dengan
macam-macam rayuannya kan ya. Makanya orang tuh kalau merayu itu kan bahasanya tuh luar biasa kan ya. Seperti itu. Sehingga dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan bahwa kata Allah itu nanti ada orang-orang yang dia itu bicaranya luar biasa kan ya. Itu bicaranya itu sampai menakjubkan. Wa minan nasi may yaqulu, ada orang-orang, ada manusia itu kata Allah kan ya, may yu'jibuka fi qawlihi kan ya. Ada orang yang dia menakjubkan bicaranya kepadamu Muhammad di dalam perkataannya dalam urusan dunia. Ada orang yang kata Allah itu dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan itu omongannya, ucapannya itu sangat luar biasa. Ya. Pokoknya siapa yang mendengarkan itu dia mesti tertarik, tergoda, terpesona kan ya. Padahal dia itu adalah orang yang aladul khisom, orang yang sangat menentang akan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya sampai Rasulullah mengatakan bahwa ciri orang yang dia yang betul beriman kepada Allah dan Rasulnya itu orang yang dia sedikit omongnya kan ya. Omongnya hanya seperlunya saja ya, karena memang kalau terlalu melepas omongan itu pasti banyak kesalahan ya kan ya. Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu wa man katsura khata'uhu katsura dzunubuhu wa man katsura dzunubuhu fadakhalal nar. Siapa yang banyak omong banyak salah. Berarti Bapak banyak salah karena banyak omong. Nah, ini kan bukan ngomong-ngomong apa yang lain kan ya, bukan obrolan-obrolan biasa kan ya, tapi kan ini menyampaikan kan ya. Ya terkadang juga seorang ustadz, seorang kiai yang menyampaikan sekalipun menyampaikan ilmu kan ya, kalau memang terlalu melepas akhirnya juga ada bagian-bagian daripada omongannya, obrolannya, bicaranya itu dia yang salah, sudah berbuat dosa kan ya, seperti itu. Apa diantaranya? Mungkin karena dari enaknya, senangnya, sampai akhirnya bagian dari bicaranya menggibah orang, hanya membicarakan orang. Ataupun mungkin dia berbohong karena untuk menarik perhatian, sehingga sampai ceramahnya, bicaranya itu harus berbohong kan ya, biar orang tuh dia kagum, hebat orang itu kan ya. Padahal nggak ada di situ. Dia hanya hanya bicara saja, ngomong saja kan ya. Pembicaraan omongan yang seperti itulah pembicaraan omongan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kata di sini bahwa Nabi Adam perbuatan salahnya itu, terdorongnya dia tergelincir pada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu karena terdorong dari syahwat, bukan dari kesombongan. Ini bedanya antara kesalahannya iblis laknatullah alaih dengan Nabi Adam alaihissalam. Kalau iblis itu dia melakukan salah karena kesombongannya, kalau Nabi Adam melakukan salah itu karena syahwatnya, karena keinginannya, terdorongnya sehingga sampai dia tergelincir pada perbuatan dilarang oleh Allah. Nah, Nabi Adam ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Makanya Nabi Adam itu ketika diusir dari surga, sampailah ke muka bumi, sekalipun ratusan tahun, Nabi Adam terus berdoa kepada Allah. Kan banyak doa yang dibaca oleh Nabi Adam, kan ya. Nabi Adam juga pernah membaca doanya Nabiullah Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, dari kepengennya diampuni oleh Allah dosanya. Nabi Adam juga pernah membaca doa, ini menurut para ulama ini doanya Nabiullah Khidir kan ya, la ilaha illa anta, apa itu, bismillah itu apa itu, bismillahi masyaallah la yasul khaira illallah, bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah, bismillahi masyaallah maka min namatin fa minallah, bismillahi masyaallah la hawla wala quwata illa billah. Ini menurut para ulama itu dia doanya Nabiullah Khidir alaihissalam. Segala macam doa yang dibaca oleh Nabi Adam tidak diterima-terima oleh Allah sampai ratusan tahun. Akhirnya karena Allah merasa kasihan, dan saat itu pun juga karena Nabi Adam bernazar. Jadi dalam kitab itu diceritakan di situ kenapa kok Allah itu saat itu mengampuni Nabi Adam kan ya. Pertama karena nazarnya Nabi Adam. Jadi karena besarnya harapan Nabi Adam untuk diampuni dosanya oleh Allah, dia sampai bernazar ya. Bernazar apa nazarnya itu? Seandainya Allah mengampuni dosa saya, salah saya akan memotong sebagian tubuhku, kata Nabi Adam. Akhirnya langsung oleh Allah itu diterima, dan langsung Allah memberikan kalimat khusus
yang jitu kan ya, untuk diampuni dosanya. Yaitu apa? Seperti yang Allah sampaikan dalam Quran, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya. Qala, keduanya berkata, kata Allah, rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengampuni kami, watarhamna, dan engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi bagian orang-orang yang khasir, orang yang rugi dan celaka. Akhirnya dengan kalimat itu langsung oleh Allah diterima kan ya, diampuni dosanya, dipertemukan kembali oleh Allah Nabi Adam dan Siti Hawa di sampingnya Ka'bah sebenarnya kan ya, cuman momentum dia berjumpa dengan Siti Hawa itu di Jabal Rahmah saat itu. Itu karena bernazar, sebab bernazar. Apa nazarnya? Seandainya Tuhanku mengampuni aku, maka aku akan memotong sebagian tubuhku. Setelah diterima nazarnya oleh Allah, dia bingung. Apa yang mau saya potong ya? Tangan tak mungkin, pasti akan cacat. Telinga juga tak mungkin, pasti akan tak sempurna. Kemudian kaki juga tak mungkin. Datang malaikat Jibril. Adam, jangan bingung-bingung, tetap kamu jalani nadarmu. Tapi apa Jibril yang akan saya potong? Potong ujung burungmu, ya, potong ujung burungmu, maka insya Allah kamu semakin sempurna. Nah, mulai itulah ada khitan, ya, karena dari hadis Nabi kan, dari 25 Nabi dan Rasul yang Allah sebutkan dalam Quran, ada 15 Nabi dan Rasul yang sudah terkhitan dari bayi, dan lebihnya itu dia khitannya di dunia. Siapa yang sudah terkhitan? Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi kita Muhammad. Itu kan sudah terkhitan, lahir terkhitan. Tapi yang lainnya, yang 10-nya itu khitannya, sunatnya di dunia, termasuk Nabi Adam dan juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah jelaskan ya, mungkin kita sering mendengar di situ kata Rasulullah bahwa khatana Ibrahimu wa huwa fi thamanina sana biqadam. Nabi Ibrahim itu berkhitan, dia berumur 80 tahun dengan kampak kan ya. Jadi ada 10 nabi yang khitannya di dunia, dan ada 15 nabi yang khitannya dari terlahir, termasuk Nabi Adam. Nabi Adam khitan itu karena dia bernazar tadi itu, kalau Allah mengampuni dosaku, maka aku akan memotong sebagian tubuhku. Hanya dia bingung, kemudian datang malaikat Jibril, Adam jangan bingung-bingung, potong saja ujung itunya. Akhirnya dipotong, kemudian Allah mengampuni. Tidak hanya itu sebenarnya kan ya, tapi banyak hal yang dilakukan oleh Nabi Adam, termasuk Nabi Adam oleh Allah sebelum diampuni disuruh berpuasa dulu untuk menghilangkan kadar-kadar buah khuldi yang ada dalam perut. Makanya semuanya itu sampai sekarang menjadi syariat kita kan ya, puasa. Salah satu di antara hikmah daripada puasa ini untuk menghilangkan kadar-kadar makanan minuman yang masuk ke dalam perut yang datangnya dari barang haram. Karena kita tak bisa, kita termakan barang haram. Cara menghilangkan gimana Pak? Nggak bisa ya. Makanya Allah kasih cara, berpuasa di bulan Ramadan. Makanya puasa ini kan mendorong semua orang kan ya untuk lebih baik, untuk lebih bertakwa kan ya, seperti itu kan ya. Jadi itu bedanya perbuatan salah dosanya iblis dengan Nabi Adam. Kalau iblis karena sombong, kalau Adam karena syahwat. Kalau karena sombong tak ada harapan untuk diampuni oleh Allah, tapi kalau karena syahwat masih ada harapan. Oleh karena itu maka janganlah kita ini dengan kesombongan berbuat dosa kan ya. Kenapa? Karena tak ada harapan dari Allah untuk diampuni. Kalau toh berbuat dosa ini ya harus menyesal. Saat itu juga jangan malah justru merasa bangga. Karena orang yang dia berbuat dosa kemudian bangga atau bangga dengan dosanya, maka dia nanti di akhirat akan dimasukkan neraka dengan menangis. Dan orang yang berbuat taat, patuh pada Allah, beribadah pada Allah, kemudian dia menangis, maka dia akan masuk surga dengan tersenyum kan ya, seperti itu. Oleh karena itu maka semoga kita mampu untuk menjaga diri kita, jangan sampai kita sedikit pun ada niatan kan ya
untuk berbuat salah, berbuat dosa, salah pada orang dan sebagainya. Sekalipun toh mungkin nanti terlanjur kan ya, tapi setidaknya jangan sampai ada niatan kita untuk berbuat salah, berbuat dosa kan ya. Mudah-mudahan Allah mudah mengampuni segala dosa dan salah kita, dan semoga saja kita oleh Allah dijaga dalam hidup ini agar kita terus diingatkan kan ya untuk bisa menjadi orang yang lebih baik nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin ini saja apa yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami baca dari kitab ini. Semoga menjadi pemotivasi bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan atas semuanya dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah kami sampaikan. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Dari kami sekian dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.